Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan laporan indikator kinerja individu pemecahan masalah dengan judul meningkatkan pemahaman siswa kelas 10 IPA, IPS lintas minat pada mata pelajaran biologi, materi sistem klasifikasi makhluk hidup melalui penggunaan model inquiry based learning. Ini merupakan laporan IKI bulan September tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Denny Cendrianto. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kantor Cabang Dinas Wilayah 6, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, apa yang melatar belakangi masalah yang saya angkat? Nah, latar belakang masalah yang saya angkat kali ini pertama mengenai konsep klasifikasi makhluk hidup. Khususnya untuk materi kunci determinasi, ini merupakan salah satu konsep dalam pembelajaran biologi yang menurut saya dirasa cukup sulit dipahami oleh siswa. Nah, pembelajaran konsep ini di kelas biasanya cenderung menggunakan pendekatan tradisional ya, seperti metode ceramah gitu ya, dan eksperimen. Dan pembelajaran klasifikasi makhluk hidup ini dengan metode ceramah ini hanya untuk mengingat ciri kemudian mengklasifikasikan, itu bisa mengakibatkan siswa mengalami yang namanya beban kognitif. Dan pembelajaran klasifikasi makhluk hidup itu bisa menyebabkan beban kognitif siswa karena memerlukan kemampuan yang kompleks untuk memahami materi ini, yaitu tidak hanya konten tapi juga konteks. Pembelajaran biologi atau life science ini sebaiknya gitu dikembangkan melalui hands-on activity dan minds-on activity, atau aktivitas yang mendorong keterampilan tangan dan keterampilan berpikir ya, khususnya untuk anak. Oleh karena itu, pembelajaran sains sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah atau scientific inquiry, atau kegiatan penyelidikan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta dapat mengkomunikasikannya sebagai salah satu aspek penting dalam kecakapan hidup. Dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dari pembelajaran dengan inquiry ini adalah adanya pemahaman konsep klasifikasi makhluk hidup untuk siswa. Baik, rumusan masalah yang saya angkat untuk kegiatan ini itu bagaimana mengimplementasikan penggunaan model inquiry based learning ini dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan pemahaman siswa pada konsep sistem klasifikasi makhluk hidup. Dan tujuan yang ingin saya capai diantaranya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi klasifikasi makhluk hidup, kemudian mendorong keterampilan berpikir siswa, dan juga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, sebelum kita perlihatkan bagaimana implementasinya, saya coba jelaskan terlebih dahulu apa itu inquiry based learning. Nah, inquiry based learning atau pembelajaran berbasis inquiry ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada discovery learning, interactive demonstration, inquiry lesson, inquiry lab, real world application, dan hypothetical inquiry. Nah, pada level discovery learning, ini peserta didik mengembangkan konsep berdasarkan pengalaman langsung atau fokus pada keterlibatan aktif dalam membangun pengetahuan. Pada level interactive demonstration, peserta didik mengikuti kegiatan demonstrasi yang disajikan oleh guru, bertanya, menjawab pertanyaan, dan memprediksi. Pada level ini, guru dapat menggali pengetahuan awal peserta didik. Dan kemudian pada level inquiry lesson, peserta didik difasilitasi untuk mengidentifikasi prinsip dan atau hubungan ilmiah melalui kerja kelompok untuk membangun konsep yang lebih terperinci. Pada level inquiry lab, peserta didik menggunakan variabel-variabel untuk menemukan suatu aturan atau konsep melalui kerja kelompok. Dan pada level real world application, peserta didik memecahkan masalah yang berkaitan dengan keadaan dunia nyata.
menggunakan pendekatan yang berbasis masalah dan juga berbasis proyek tentunya. Kemudian pada level hypothetical inquiry, peserta didik menjelaskan hasil pengamatan dan melakukan pengujian atas fenomena yang terjadi sehingga diperoleh pengalaman saintifik yang realistis. Oke, kemudian penilaian dalam pembelajaran inquiry ini difokuskan pada scientific practice dan intellectual skill yang dilatihkan pada masing-masing level inquiry. Nah, bagaimana strategi pembelajaran yang saya lakukan pada inquiry based learning ini? Saya buat pembelajarannya itu menjadi 3 pertemuan, yaitu pertemuan 1, 2, dan 3. Di pertemuan 1 dan 2, untuk strategi pembelajarannya seperti berikut ya. Di bagian discovery learning, peserta didik mengelompokkan beberapa bangun datar ke 2 kelompok besar sampai tidak bisa terbagi lagi untuk menemukan konsep pembuatan bagan dikotomi. Jadi di sini sebelum ke real world application-nya, siswa dibuat simulasi dulu pengklasifikasian bangun datar. Disediakan beberapa bangun datar, kemudian mereka mengelompokkannya dan mengklasifikasikannya. Lalu kemudian di bagian interactive demonstration, peserta didik memprediksi ciri-ciri yang dapat dijadikan kriteria dalam pembuatan kelompok makhluk hidup. Jadi siswa bisa memprediksi dari hasil pengelompokan yang sudah dibuat sebelumnya. Di bagian yang ketiga, di inquiry lesson, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi 5 kingdom dan sistem klasifikasi makhluk hidup melalui kegiatan pembuatan klasifikasi biner dan bertingkat berdasarkan ciri-ciri yang teramati. Jadi siswa membuat sendiri klasifikasi biner dan bertingkat sesuai dengan LKPD yang sudah diberikan. Di bagian 4, di inquiry laboratory, peserta didik dapat menguraikan tahapan klasifikasi dan tingkatan takson pada makhluk hidup melalui kegiatan membuat kunci determinasi. Di sini siswa belajar membuat kunci determinasi sendiri berdasarkan klasifikasi makhluk hidup yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, lalu di bagian yang kelima, di real world application, peserta didik membandingkan gambar penataan sayuran yang buah-buahan di pasar tradisional dengan supermarket. Di sini saya membandingkannya, mereka melihat dengan video 360 derajat agar terlihat seperti nyata. Oke, kemudian mereka menganalisis kelebihan dan kekurangan penataan di 2 tempat tersebut berkaitan dengan kegiatan klasifikasi makhluk hidup. Dan yang keempat, di hypothetical inquiry, peserta didik mengembangkan cara hipotetik untuk mengklasifikasikan organisme yang hidup di masa lampau. Jadi diberikan studi kasus tentang klasifikasi organisme makhluk hidup di masa lampau. Oke, nah di pertemuan yang ketiga, di sini siswa atau peserta didik akan belajar bagaimana membuat yang namanya kladogram. Di bagian discovery learning, nah peserta didik saya minta untuk mengkaji halaman ataupun video tentang konsep kladogram agar mereka memahami secara mandiri. Kemudian di interactive demonstration, guru menayangkan video tentang cara membuat kladogram. Di sini saya tayangkan bagaimana cara membuat kladogram yang baik. Oke. Lalu berikutnya di bagian inquiry lesson, peserta didik berlatih untuk menyusun kladogram dengan menggunakan tabel data yang sudah ada. Saya sediakan tabel data yang sudah ada, kemudian mereka membuat kladogramnya berdasarkan langkah-langkah yang ada pada LKPD tentunya. Di bagian yang keempat, di inquiry laboratory, saya menugaskan peserta didik untuk membawa beberapa jenis tanaman, kemudian mereka membuat matrik karakternya, setelah itu dibuat kladogramnya. Dan di bagian yang kelima, di real world application, peserta didik mereka mencari beberapa gambar kladogram, kemudian mempresentasikan hubungan kekerabatan dari gambar kladogram tersebut, dan tentunya menjelaskan apa manfaatnya. Nah, ini adalah lembar kerja pertama mengenai pemahaman peserta didik tentang bagaimana cara membuat klasifikasi biner bertingkat dengan media menggunakan bidang datar yang sudah saya sediakan. Kemudian ini adalah lembar kerja yang kedua, peserta didik mengenal klasifikasi 5 kingdom melalui pengamatan secara visual
Di sini siswa selain mengamati tentang karakteristik dari masing-masing kingdom, juga mereka membuat klasifikasi biner dan bertingkatnya agar lebih paham tentang bagaimana membuat klasifikasi biner dan bertingkat sampai membuat kunci determinasi. Di lembar kerja ketiga, siswa dikenalkan tentang cladogram. Sebelum ke real world application-nya, siswa mencoba membuat simulasi bagaimana mereka membuat matrik karakter dan membuat cladogram dari karakter kartun Minion. Dan di lembar kerja yang keempat, baru kemudian peserta didik membuat cladogram berdasarkan tanaman spesies yang mereka bawa sebelumnya dari rumah. Nah, hasil pemecahan masalah yang saya ungkap di sini, pertama dari sisi pemahaman siswa, saya lihat pemahaman siswa terhadap materi sistem klasifikasi ini terlihat siswa paham bagaimana cara membuat klasifikasi dan juga paham terhadap apa itu klasifikasi makhluk hidup. Dari sisi keterampilan siswa, keterampilan berpikir siswa terlihat meningkat. Di sini terlihat dari sesi diskusi dan sesi pemaparan dari apa yang mereka sampaikan ketika sesi praktikum. Dan dari sikap siswa terlihat siswa sangat antusias dan bersemangat sekali ketika belajar klasifikasi. Jadi tidak merasa jenuh ketika mereka membuat sebuah bagan pengklasifikasian makhluk hidup yang mereka buat. Nah, berikut ini adalah dokumentasi dari penggunaan model inquiry based learning yang saya laksanakan pada mata pelajaran biologi materi sistem klasifikasi makhluk hidup. Ini kegiatan siswa ketika mereka membuat klasifikasi bidang datar, mereka membuat sebuah klasifikasi biner dan klasifikasi bertingkat sampai membuat kunci determinasi dari bidang datar yang sudah disediakan. Kemudian ini kegiatan praktikumnya dengan menggunakan media nyata, yaitu menggunakan tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Mereka membuat klasifikasi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang mereka amati, lalu kemudian mereka membuat kunci determinasinya. Dan ini adalah hasil karya siswa ketika mereka membuat sebuah klasifikasi biner bertingkat sampai membuat kunci determinasi. Terlihat mereka sangat antusias dengan terlihatnya karya yang rapih dan tentunya menarik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.